Podcast kecantikan hanya di AirPods Ambista Glow. Hai guys, kembali lagi dengan saya Laili Afida. Kali ini di Ruang Podcast Ambista Glow ada salah satu tamu yang saya undang. Ini dari Surabaya ya guys ya. Nah, bisnisnya itu bergerak di bidang catering dan omsetnya kayaknya udah berapa miliar gitu ya. Oke, kita lihat dulu siapa tamu kita hari ini. Halo Bu Titin. Mbak Vida, terima kasih sudah diundang di sini. Iya. Terima kasih Bu Titin sudah mau datang ke sini ya, ke Krian jauh-jauh gitu, sama-sama memenuhi undangan saya. Ya, sama-sama. Oke, langsung aja saya mau tanya-tanya nih sama Bu Titin ya. Salam kenal nih. By the way, nama cateringnya itu apa sih? Nama catering kami Katlea Catering. Katlea Catering. Iya, Katlea Catering. Iya, itu di mana itu? Dapur kami ada di Sedati. Sedati. Iya, di Sedati Sidoarjo. Sedati itu masuk Sidoarjo, tapi kalau orang Sedati biasanya ngomong orang Surabaya ya. Iya. Iya, biasanya karena kan Juanda, ikut Juanda itu. Iya, Juanda ikutnya Surabaya. Oh iya, betul. Sedatinya ikut Sidoarjo. Iya. Iya, oke. Iya. Nah, ini kenapa sih kok dinamai Katlea ini? Kenapa iya. Motivasinya apa? Jadi Katlea ini dari nama bunga anggrek. Oh, bunga anggrek. Iya, bunga anggrek Katlea itu yang besar, bagus sekali. Dan itu kebetulan nama dari Katlea ini diberikan dari ibu saya. Jadi waktu saya pertama kali membuka usaha ini, saya mohon doa restunya, nama apa yang bagus untuk usaha ini. Beliau mengatakan, sudah ini kesukaan mama katanya gitu. Jadi Katlea ini bunga kesukaan beliau. Ceritanya seperti itu. Jadi ya saya sebagai anak ya menurut aja sama orang tua gitu. Oh, jadi Katlea itu jenis dari bunga anggrek. Iya, betul. Oh, warnanya apa Katlea itu? Kebanyakan sih warnanya ungu, ada yang putih, tapi bagus sekali di antara anggrek-anggrek jenis anggrek yang lainnya itu Katlea ini memang paling bagus, lebih besar, bunganya juga besar gitu. Kebetulan saya kan bukan penggemar bunga. Iya, sama. Jadi saya nggak paham nama-nama bunga. Iya, gitu. betul. Apalagi bunga bang. Dijauhi. Ya, seperti itu. Oke. Kalau ini nama lengkapnya siapa ya Bu Titin ini? Waduh, nama lengkap saya ini panjang. Panjang sekali. Nama lengkap saya ini Agustin Sri Haryanti Bayu Putri. Agustin Sri Haryanti Bayu Putri. Iya. Kayaknya itu nama Jawa banget ya. Iya, kayaknya. Berarti ini lahirnya di bulan Agustus. Iya, betul. Itu nama suami saya juga kebetulan Agus juga. Oh iya, Agustus juga. Waduh, gitu. Aku kan kemarin kan kita kan taunya Bu Titin. Iya. Gitu. Tapi aku nggak tahu nama lengkapnya siapa. Panjang soalnya. Jadi ya simpelnya Titin gitu aku aja. Jadi itu, Agustin itu. Iya. Nah, aku kirainnya itu Titin siapa gitu namanya. Ternyata Agustin. Iya, Agustin. Iya. Oke. Nah, ini umurnya berapa ya kalau boleh tahu nih? Saya lahir tanggal 19 Agustus 79. Tahun ini ya 44 ya. 44. Sudah menua. Enggak lah, masih berjiwa muda. Gitu ya. Itu hanya sebuah angka. Oh iya, betul. Yang penting yang penting itu kan dari dalam kita ya. Jiwanya masih jiwa muda itu nanti akan terpancar di wajahnya, di semuanya. Iya, gitu. betul. Nah, ini anaknya berapa kalau boleh tahu? Anak saya 2. Yang pertama kelas 1 SMA. Cowok namanya Raya, dan yang nomor 2 kelas 3 SD. Cewek namanya El. Iya. Kelas 3 SMA. Kelas 1 SMA. Kelas 3 SD. 3 SD. 7 tahun, bedanya 7 tahun. Jauh ya. Kenapa? Ikut program KB? Iya, dulu. Ya maksudnya biar enggak kecil enggak kayak Mbak Vida kan. Maksudnya apa ini maksudnya? Saya kurang nyender itu.
saya kurang berani untuk menantang diri saya sendiri. Saya tidak pernah menantang diri saya untuk punya anak banyak. Oh gitu ya. Tiba-tiba aja banyak. Tidak menantang, tapi ya udah karena udah dikasih banyak mau gimana lagi. Iya, betul. Ya udah dijalani aja akhirnya begitu. Nah, ini saya mau tanya nih, asal mula itu kenapa sih kok memilih catering? Nah, ini kenapa memilih catering? Memilih catering ya? Ya, bisnisnya kenapa? Jadi awal mulanya itu basic saya kerja sebelum membuka usaha ini, saya bekerja di perusahaan farmasi. Farmasi? Iya, sebagai detailer. Jadi marketingnya obat-obatan. Marketingnya obat-obatan. Nah, kebetulan saya punya pacar waktu itu. Dan jadi suami saya akhirnya. Waktu itu masih pacar. Masih pacar. Jadi dia sekolahnya mulai dari SMA sampai perguruan tinggi itu di perhotelan. Bekerja pun di hotel. Jadi punya basic yang namanya memasak. Ya, kebetulan dia seorang koki waktu itu. Dan saya punya hobi makan. Cocok banget. Iya, punya hobi makan, jadi bersinergi. Kan? Satunya hobi masak, satunya hobi makan. Cocok. Terus di pekerjaan saya yang dulu itu memungkinkan untuk saya menawarkan sebuah produk dari kami berdua. Gitu. Jadi kami kan tugasnya ke dokter-dokter untuk menawarkan produk untuk memakai obatnya kita gitu kan. Jadi diselipkan, misalnya dokter butuh untuk acara ini, butuh acara itu kan ngomongnya ke detailer ya. Jadi saya ini peluang nih, peluang ini kalau memang ini saya kerjakan sendiri, saya bisa untung banyak nih gitu. Gitu. Jadi akhirnya dari situ saya waktu itu bikinnya juga di kos-kosan. Saya kan kos di asli saya Lamongan. Saya kos di Surabaya itu dari mulai 98 sampai 2005. Kosnya di daerah mana? Daerah Nginden situ. Daerah Nginden. Nginden baru ya. Jadi kita produksi itu ya di kos-kosan. Untungnya bapak kosnya waktu itu baik sekali. Jadi mewadahi kita untuk berkreasi, berkarya gitu. Jadi itu. Terus memang dari awal motivasi saya untuk bekerja itu enggak mau bekerja terlalu lama ikut orang gitu. Yang penting saya sudah punya pengalaman, saya sudah punya bekal ilmu yang dari situ saya pengen sekali membuat usaha sendiri gitu. Emang dari awal udah pengen buka usaha Iya. Betul. Jadi dari awal itu saya pengen buka usaha sendiri, pengen bikin usaha sendiri. Waktu itu apa ya kebetulan ya itu tadi sesuai dengan passion ya, suka makan, di mana-mana makan, yang dipikirin makan, nggak punya uang pun katanya nggak punya duit ya, tapi kalau untuk makan itu selalu ada gitu. Betul. Kalau kita ya mikir-mikir ya, kalau dipikir kadang kita beli sandal aja harganya 10.000 atau 20.000, kayak itu mahal gitu ya. Tapi kalau kita nge-mall nih makan ya, apalagi kayak yang yang barbecue gitu kan, itu kan udah habisnya berapa ratus ribu gitu kan. Jadi dari situ kita bikin pertamanya ya sedikit-sedikit, misal 10 box. Dokter minta ada rapat di pagi hari, minta bubur ayam kita layani gitu. Terus jadi sampai ini. Sebelumnya juga kita setiap lebaran itu ya jual kue kering gitu. Itu puasa jual kue kering. Lebaran besok jualan kue kering nggak? Aduh, enggak, sudah capek jualan kue kering itu. Udah capek jualan? Enggak, maksudnya kue kering itu butuh energi yang luar biasa. Iya, betul. Capek ya emang. Benar. Dan waktu itu kita jadi saya itu membangun bisnis itu bukan langsung besar gitu ya. Jadi saya mulai memang dari
benar-benar nol sama suami saya itu. Dari mulai 1 wajan sama 1 kompor saja. Wow. 1 wajan sama 1 kompor. Terus kalau bikin kue kering pun itu ya juga pakai oven yang tengkleng itu, yang kita punya ya itu yang kita pakai. Iya. Pakai oven tengkleng, pakai mixer yang pakai tangan itu. Itu aja kita sudah bisa capai penjualan itu dalam bulan puasa itu kita bisa jual sampai 80-100 lusin. Wow. Waktu itu. Wow. Dengan oven tengkleng gitu. Iya. Dan itu nggak ada maksudnya nggak ada, kita produksi nggak sisa. Jadi made by order. Bukan, jadi sebelum puasa kita sudah kasih tester itu ke orang-orang. Wow. Kasih tester. Iya. Jadi makanya kalau sekarang itu saya agak kurang ini, kalau nggak ada biaya ngiklan, nggak ada biaya ini itu nggak jadi soal buat kita. Kita masih bisa melakukan yang lainnya gitu loh. Kita bisa melakukan yang lainnya. Jadi waktu itu kita kasih tester, ini loh nastar kita misalnya, ini coba ada yang pesen, oh ya ini pesen dicatat. Jadi pas waktu bulan puasa itu kita sudah ready dengan pesanan itu. Wow. Nggak ada buangnya. Jadi kan pertama sampean bikin dulu testernya, kemudian dibagi-bagi, kemudian create order dong. Iya, betul. Nah, setelah di create order berarti sampean made by ordernya berapa yang dibuat, diproduksi ya segitu. Wow. Gitu. Ini emang dari awal itu mindsetnya gimana caranya dapat gitu cuan. Iya. Namanya pengusaha itu adalah yang bisa mengusahakan. Iya, gitu. betul. Ini amazing banget sih. Amazing beneran. Itu kayak inspirasi banget gitu ya. Jadi nggak ada kata, nggak ada modal saya nggak bisa melangkang. Betul. Nggak ada modal saya nggak bisa memulai, itu nggak ada. Betul Nggak ada kamus di kami ya. Karena Iya. kami juga mengalami hal seperti itu. Yang penting jalan aja dulu. Yang penting jalan aja gitu. Keren. Ini keren banget sih guys, beneran keren. Jadi kalau bisa saya simpulkan ini, Bu Titin itu membangun bisnisnya itu tanpa modal atau nol modal. Jadi untuk kamu yang ingin memulai bisnis, jika kamu ingin mencapai kesuksesan itu selalu ada cara. Jadi kalau Pak Happy ya pernah bilang ya, don't lead your business with your money. Jadi jangan pimpin bisnismu itu dengan uang. Betul. Jadi kita bisa meng-create uang tanpa modal. Cuman bagaimana cara kita untuk menghasilkan uang itu. Nah, jadi bisnis itu tidak melulu atau selalu dengan modal di awal ya. Apa yang kita bisa punya, apa yang kita miliki, wajan 1, panci 1, itu yang open yang tengkleng itu aja bisa mencapai seperti itu. Segitu banyaknya gitu ya, tergantung dari motivasi kita seberapa besar untuk kita menjadi sukses. Lagi pula Bu Vida, kalau kita belum punya ilmu yang mumpuni terus dikasih modal yang segitu besar juga kita belum sanggup. Jadi banyak kan yang di luar sana itu adik-adik itu ya kayak gitu kan, nggak ada modal, kamu belum punya ilmu yang mumpuni ya, jadi ya kalau dikasih modal berapapun pasti habis. Iya kan. Betul sekali. Iya betul. Ibaratnya kayak gini. Ibaratnya modal itu seperti misalnya kayak kendaraan kita ya, bisa mempercepat kita. Tetapi kalau diberikan kepada orang yang belum cukup umur untuk mengendalikan kendaraan itu, mobil misalnya, nggak bisa. Nabrak. Kalaupun nanti bisa jalan, nanti di tengah jalan ada terjatuhnya kita nggak bisa naik lagi karena kita nggak punya pengalaman untuk dari nol ini. Dari nol menjadi berapa besar, juta, berapa ratus juta sampai miliaran. Betul sekali. Ya, betul sekali. Kemudian kan memang bisnis itu yang dibentuk itu mental kita. Betul, mental apapun pebisnis. Mentalnya. Jadi jatuh bangun itu sebagai pebisnis ya harus tetap stunning gitu ya. Oke, ini berarti sampean Bu Titin ini mengawali usaha itu sejak setelah lulus kuliah. Sejak kerja atau masih kuliah waktu masih itu? Kuliah. Sejak kuliah udah bangun ya? Jadi saya kuliah itu
apapun saya kerjakan. Jadi kalau waktunya Valentine gitu, Iya. dulu kan masih Iya. musim nih Coklat. Valentine Iya. gitu. Jadi Valentine Februari, Desember itu saya sudah pasang brosur di sekolah-sekolah. Oh, brosur apa itu? Brosur kayak misalnya ngasih ini buat untuk kekasihnya, untuk pacarnya. Jadi kita punya paket bundling gitu. Ada coklat, ada bunga, ada misalnya ada boneka. Itu kita satuin jadi bagus gitu. Kayak semacam dibikin kayak Buket parsel iya gitu. Jadi amazing sekarang sih. musim ini buket itu saya sudah mengerjakan dulu gitu. sejak kuliah. Iya, Wow, sudah lele. amazing. Iya, Dari jadi tahun berapa itu kuliahnya? 98 saya itu. 98. Kalau waktunya ini wisuda, ya. saya jual bunga. Buket, bunga. Saya jual bunga. Oke, Kak, wow. ayo Kak, bunga gitu. Jadi yang penting itu kita punya usaha aja, nggak usah malu, nggak Iya, usah apa. iya, Yang ini betul, loh, betul. ini halal gitu Iya, loh. betul. Yang betul. dinilai nanti itu kan perjuangannya ini loh. Iya. Iya betul. kan? Iya. 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 Mm-mm. Sudah berarti kalau tahun 98 sampai dengan sekarang udah berapa tahun ya? Sudah lama, berapa ya? Kurang lebih ya Berapa tahun itu ya? nggak tahu. Panjang soalnya. Belajarnya panjang, belajar terus. Iya. Pengusaha itu kan gitu Iya. ya Mbak ya. Iya. Belajar terus nggak selesai Iya, belajarnya. belajar terus. Emang kita Mm-mm. itu hidupnya memang untuk belajar. Mm-mm. Kemudian berarti sebelum bisnis catering ini tidak ada bisnis, Nggak ada bisnis lain selain itu. bisnis Enggak. catering. Oh iya, ya? catering. Jadi saya nggak tahu ya, ini karena saya nggak suka kalau melakukan sesuatu yang saya tidak suka. Jadi dari awal itu saya ya berbau-bau makanan aja. Coklat, cookies gitu-gitu, makanan gitu. ya. Iya, Tapi kalau sekarang ini cookiesnya udah nggak dikerjakan lagi ya? Nggak. Makanan aja berarti. Makanan ya? aja. Kenapa lebih memilih makanan daripada cookies ini, versinya iya. Bu Titin ini? Jadi di tengah perjalanan itu ketika saya sudah memutuskan untuk resign dari perusahaan, saya mau membangun usaha saya sendiri, itu memang saya dulu jalan dua-dua. Saya punya bakery sama catering ini. Oke. Jadi bakery ini mungkin ya waktu itu karena memang saya belum cukup ilmu, saya belum cukup mengerti tentang bisnis, jadi akhirnya nggak bisa jalan dua-duanya itu. Dan waktu itu memang masih belum settle, jadi akhirnya saya memutuskan untuk meniadakan satu. Saya berpikir kalau yang saya tekuni sampai sekarang ini ya makanannya aja, karena makanan ini kan enggak seberapa ribet. Nggak seperti bakery ya, bakery Iya, ribet ya. iya. Alatnya juga kayaknya lebih banyak. Iya, alatnya lebih mahal, lebih Betul. banyak ya kan. Betul. Lebih rumit. Kalau yang pegang itu enggak orang yang benar-benar Iya. punya Skill. punya ketekunan, Iya. dia nggak bisa Iya. bagus gitu kan. Tapi kalau makanan itu feeling kan yang ini kan, Iya, feeling. cuman rasanya aja ya. Siapapun yang pegang itu bisa gitu. Iya, Jadi iya. saya ini kan Betul, ini betul, kalau ada betul. pesanan untuk kue, untuk apa ya kami subkan ke Hmm. vendor-vendor yang menurut kami sudah cocok ya. Oke. Gitu. Ini ya, selama sampean menjalankan bisnis catering ini, pernah nggak mengalami overload gitu? Jadi kayak pesanan itu yang terbanyak itu berapa? Terus sampean merasa kayak kewalahan gitu, itu pernah nggak merasa begitu? Pernah, sering ya nih, sering. Sering gitu. Sering. Terus gimana solusinya? Kalau misalnya, oh ini kapasitas produksi ya, contoh ya, dengan jumlah karyawan sekian, ini kapasitas produksinya sekian gitu. And then ini pesanannya ternyata 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari kapasitas produksinya Bu Titin. Ini gimana solusinya Bu Titin? Kebetulan kami ini berawal dari yang tidak punya karyawan sama sekali. Kami hanya punya karyawan yang lepas itu casual ya. Ya, Jadi kita
apa itu ya? Ya casual ya. Jadi kita punya channel-channel itu, Mbak. Oh, Kalaupun ada pesanan overload? yang overload, kita panggil yang casual itu. Oke. Keren, Gitu. keren. Karena memang awal mulainya kita itu di wedding dulu. Oh, Catering wedding. itu ya. Karena apa? Kita enggak punya modal. Kalau wedding itu kan enak. Wedding itu enaknya begini. Kalau dulu loh ya, Iya. kita enggak punya modal, enggak punya peralatan. Jadi saya kalau ada customer itu kan mesti punya DP dia ke kita. Itu yang kita puter. Oh, iya. Kita puter, kita sewa peralatan, kita sewa ini. iya, Jadi betul. semuanya bisa tercover tanpa kita iya. nggak ngeluarin modal Iya, betul, gitu. betul. Seminggu sebelum acara sudah lunas Oke, gitu. Oke, jadi alat-alat yang sampai nggak punya waktu itu itu disewa. Sewa, Ya, betul. semuanya Iya, sewa. Betul sekali. Sewa. Iya. Nah, ini berapa jumlah pesanan yang pernah diterima yang paling banyak yang itu bikin wah ini terbanyak sih sampai bikin manggil casualnya itu banyak sekali, itu berapa banyak kira-kira? Pernah itu waktu handle Pak Jokowi yang Pak namanya Jokowi, guys. Presiden Jokowi itu ke Manyar ini loh. Meresmikan di Manyar Gresik situ loh. Iya. Itu waktunya ndak lama. Kita diberi waktu cuman 3 hari waktu itu. Sama Metro TV menunjuk kami untuk membuat lunchbox sama snack. Dan itu langsung 5.000. Wow. 5.000 dalam waktu 3 hari. Enggak, ya dalam waktu kita persiapannya 3 hari. Itu yang bikin kalang kabut. Ini kalau udah diambil itu ya kan. Tapi kalau diambil ini bisa enggak ya? Tapi bismillah bisa gitu kan ya. Belum belanja-belanjaan persiapan. Kalau lunchbox itu kan yang paling susah prepare packagingnya betul, ngelipet kardusnya itu yang bikin susah ya. Banget ini inspirasi banget gitu loh. Saya itu ya dulunya itu pengen banget punya usaha catering gitu ya, makan restoran itu pengen. Karena saya suka masak, juga kebetulan suka masak juga habis masak juga kan. Cuma karena saya sekarang ya di dunia skincare. Jadi kayak nggak ada waktunya untuk melakukan itu, tapi masih pengen sih kayak punya restoran gitu, kayak pengen banget kayak mendengarkan ceritanya Bu Titin gini kayaknya seneng banget itu, ikut seneng banget gitu karena dulu pernah punya keinginan untuk punya restoran atau punya catering gitu tuh pengen. Cuman karena sekarang di skincare dan membesarkan skincare ya, jadi ya wis lah skincare gitu. Tapi aku seneng sekali melihat skincare aja lah. Susah kalau produksi itu. Maksudnya kita produksi makanan itu, Mbak. Oh ya susah, tapi kan kalau namanya hobi hobi itu kan seneng banget betul. Ya, puas ya kalau kita udah bisa melayani pesan orderan yang dalam waktu 3 hari 5.000 gitu kan, itu sukses itu kan sesuatu. Pencapaiannya luar biasa buat kita. Wah, kita bisa menaklukkan bukan uangnya ya, tapi betul. Itu kepuasan ini loh ya. Berarti uangnya nggak mau? Ya mau. Mau lah. Uangnya nggak mau buat saya aja. Karena saya mau banget. Iya. Oke. Nah ini untuk saat ini berapa pegawainya yang stay setiap harinya yang bukan casual gitu? 15. 15? Wow, amazing. Emang kalau masak gitu kan emang butuh banyak orang untuk pegang ini pegang ini gitu ya. 15 ya. 15 saya aja yang ada berapa toko sama satu gudang itu cuman berapa? 30 orang. Banyak Mbak Vida. Tapi kan gini, sampean kan tempat satu masak aja. Kan cuma satu aja. Nah, kalau sedangkan saya ini kan ada di beberapa tempat, ada gudang, ada 3 toko. Nah, semuanya totalnya itu segitu. Kayak gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bawa contoh nggak?
Contoh makanan. Contoh produknya dong. Nggak bawa. Gitu ya Nggak sama bawa. saya ya Nggak gitu ya. bawa. Tahu nggak? Enggak. Padahal saya itu menunggu sambel klotok. Iya. Ngerti banget sih perasaan saya. Oh my god. Sama ngangenin. Aduh, sumpah. Aku ya sampai sekarang ya sambel klotoknya Bu Titin ini. Apa mereknya? Sambel klotoknya? Sambal klotok Yuktin. Yuktin. Nah, baik pertama kali Katlia. itu ini Bu Titin ini benar-benar menjebak saya, guys. Jadi saya itu dikasih sambel ya. Mereknya itu sambal Yuktin. Nah, itu sambal klotok dan itu enak banget. Kemudian udah saya ketagihan gitu ya, saya beli lagi. Sekarang saya mau beli lagi itu masih kosong aja barangnya. Itu gimana dong? Dan saya itu ya gak bisa menemukan pembanding ya. Jadi kayak saya coba sambal-sambal merek lain itu tuh nggak bisa seenak yang punya Bu Titin ini. Nah itu gimana dong? Gimana sih sambelnya seenak itu Lah gitu iya, loh. Oh my god. Itu tuh kayak gimana ya? Saya tuh kayak makan pakai sambel aja sama kerupuk itu udah Cukup banget. lezat. Cukup banget ya Allah, sumpah. Apalagi musim gini, musim hujan gini. Iya. Waduh, Cakung Bekasi dong. Dan itu sambelnya sampean tuh ya, dan sambelnya sampean itu bener-bener bisa bikin khilaf. Lupa diet. Itu nasi itu ya makan gitu tambah lagi ya Allah, sumpah aduh, oh my god. Nakal sekali orang ini nggak bawa sambel ke sini. Iya. Padahal saya itu setiap kali podcast ya selalu ready loh produk saya. Nah itu di sebelahnya Bu Titin ada City Slim di situ. Oh. Jadi City Slim ini adalah produk teh yang untuk pelangsing. Oh. Jadi gini modelnya itu kalau kita minum itu malam hari, paginya itu BAB. Jadi semua makanan kita tuh dikeluarin. Ya, sama lemak-lemaknya juga. Ini saya juga konsumsi ini. Saya diet plus minum ini. Itu tuh tapi ini tehnya itu nggak bikin yang kayak kita BAB terus-menerus gitu. Enggak. Jadi cuman pagi aja kita BAB dan kita nggak bisa makan banyak. Itu City Slim ini. Dan ini aku kan sejak kemarin yang pulang dari KL itu sampai dengan sekarang itu diet plus minum teh ini itu udah 4 kilo saya turun. Oh iya. Nanti saya kasih sebagai oleh-oleh City Slim supaya Bu Titin bisa coba gimana rasanya City Slim gitu. Jadi kasih. Bu Titin kalau misalnya hobi makan tetap bisa makan plus minum City Slim. Gitu. Jadi kalau malam hari ya, kalau mau tidur gitu diminum. Mau tidur diminum. Jadi pagi itu langsung pengen BAB gitu. Enak banget sih. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk masaknya sendiri itu Bu Titin waktu itu kan masih pacaran nih sama suaminya. Nah, itu waktu itu Bu Titin diajari masak sama si suami ini atau emang udah bisa masak sendiri? Saya. Iya. Saya basicnya nggak bisa masak, sama sekali nggak bisa masak. Terus kemudian diajari sama si pacar ini. Sebenarnya saya nggak diajari, tapi saya melihat. Oh, berarti masaknya berdua. Iya, ngeliatin aja. Iya. Suami saya itu nggak pernah ngajarin ini kayak gini. Dan saya juga gengsi untuk saya juga bisa gitulah. Tak dilihat aja, orang kalau punya hobi makan itu kan tahu taste-nya itu seperti apa. Taste yang diinginkan. Iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam rawon ini harus ada apa itu kan nantinya ngerti sendiri gitu. Sampai segitunya. Jadi saya belajar dari situ. Dan awal memulai usaha itu memang kita job desk-nya berbeda sama suami. Jadi kalau suami itu ya memang operasional, saya yang manajemen, marketing itu saya. Oh ya, jadi Bu Titin di depan sebagai marketing, suami produksi. Iya betul. Ya, itu sama kayak saya persis. Iya gitu. Nah, kalau untuk tempatnya kan apa namanya? Kalau rumah yang Bu Titin tinggali saat ini di mana? Di
Buduran di Safira Juanda Resort. Di Buduran. Untuk tempat produksinya produksinya itu Sedati. di Sedati. Dulu ya sebelum punya rumah yang di situ ya jadi satu. Ya memang ya apa yang kita punya ya itu yang kita maksimalkan. Kita mulai dari apapun yang kita punya. Ya. Betul sekali. Jadi kita enggak mengada-ngadakan gitu enggak. Iya, keren. Nah, terus ini berarti tempat produksi atau tempat memasak ini masih satu ya? Iya. Tidak memiliki keinginan untuk membuka tempat masak lagi di Krian gitu misalnya? Pengennya segitu, cuman apa? Ya masih belum lah. Kenapa Ini belum maksimal. Jadi ya kemarin itu kami punya sebuah mimpi, cita-cita ya seperti itu, kita pengen punya resto, punya ini, tapi Allah berkehendak lain. Suami saya dipanggil sama Yang Kuasa di Juli 2021 kemarin. Jadi akhirnya mimpi itu semuanya tertunda gitu. Tertunda. Hanya tertunda. Iya. Jadi enggak gitu. Saya tertunda. Itu punya tempat. Iya, gimana? Yang pengen saya buka untuk rumah makan. Gitu. Gimana kalau kita berkolaborasi? Oke, baik. Nanti bisa dicek tempatnya. Iya, baik. Kalau ini kan tadi di Jana Kosmetik, seberangnya pas Jana Kosmetik itu kan ada toko baju Mahren Collection. Nah, itu belakangnya Mahren Collection pas tempatnya itu sebelahnya Indomaret, di depan sini ada Indomaret, tahu nggak tadi ada Indomaret. Nah, itu selisih tiga tempat lah, tiga bangunan dari Indomaret situ. Tempatnya cukup sangat strategis lah ya, kalau untuk area sini ya. Kalau untuk makanan sih oke banget. Kalau saya sih kenapa tertarik ya, maksudnya sama Bu Titin ini, karena saya tuh bener-bener masakannya itu loh, sambelnya itu loh. Jadi kalau kita berkolaborasi kan, aku ada tempatnya, sampean ada skillnya, juga ada pengalaman marketingnya dan lain sebagainya, itu kan saya merasa keren dong gitu. Iya, sharing profit aja gitu ya. Siap. Tapi nanti kita lanjutkan pembicaraan ini di luar podcast. Iya, betul. Oke, jadi untuk media promosi yang Bu Titin lakukan saat ini apa saja? Teknik marketingnya, media promosinya itu menggunakan teknik apa dan bagaimana caranya kayak gitu? Kalau marketing saat ini nih kita lewat medsos pasti. Medsosnya apa aja? Medsos ya lewat IG, Facebook. Cuman gini, kalau makanan itu kalau di Facebook saya rasa kurang pasar saya tidak di situ gitu loh. Pasar saya tidak di situ karena pasarnya di mana? Karena di Krian. Ya, di Facebook itu kecenderungan menengah ke bawah gitu. Gitu. Jadi baru tahu saya. Iya. Jadi nasi kotak gitu itu ya yang harga-harga 15 itu sudah paling mahal. Berapa harganya Bu Titin? Nasi kotak nasi kotak dari Bu Titin itu harganya kami paling murah berapa? 25. Oh, 25 sih menurut ya, saya masih sih. Iya, tapi kalau di Facebook itu sudah mahal. 10.000 di Facebook. Iya. Jadi market kita ya di IG itu kita maksimalkan. IG sama amazing. WA gitu sudah kalau online gitu. Tapi Iya. kalau sekarang kan kalau kita full online nggak bisa juga kan. Jadi ya tetap visit kemana gitu. Visit ke sekolah, visit ke kantor, ke perusahaan untuk menawarkan produk kami. Coba saya lihat WA-nya dari Bu Titin ya. Kemarin kan sempat kirim saya promosi ya. Promosi nasi kotak ya. Nah, ini saya coba buka, kalau yang gambar seperti itu berapaan ya? Mana ya gambarnya ya? Oh, gak ada nasi. Itu ini. Iya. Ya, nasi kotak ya. Nasi kotaknya ini gambarnya besek. Itu besek sama snacknya jadi satu. Itu best seller itu. Best seller? Berapaan ini? 75.000 per packs ya. Oh, isinya tapi nggak tahu ya apa. Gambar dalamnya ini kok nggak dikasihkan ke saya. Iya. Gimana? Ada sih itu. Gimana saya bisa menilai ini isinya apa gitu. Iya. Ini packagingnya bagus sih. Iya. Tapi kan isinya juga kita harus tahu ini kuenya isinya apa. Iya, nanti lebih dalam saya share semuanya.
Iya. Tapi kalau untuk rasanya sih saya yakin rasanya pasti aduh nggak Ya, diragukan lagi alhamdulillah. lah Katlia Catering ini. Nah, kalau tadi kan lewat IG ya. Kalau berarti yang order ini adalah orang-orang rumahan yang ada acara gitu? Enggak Atau juga. kantor-kantor? Kantor-kantor juga banyak yang menghubungi kami lewat IG. Oh, minimal order berapa untuk kotaan yang kayak tadi itu? Minimal 20. Minimal 20. Kalau kurang dari 20, misalnya saya mau meeting nih cuman 10 orang nggak bisa ya? Oh, bisa dikondisikan, apalagi teman sendiri. Khusus saya bisa Iya, ya? bisa. Iya. Makanya kalian semuanya harus berteman dengan Bu Titin supaya 5-10 bisa dikondisikan. Dan kami, Bu Vida, kami ini saya itu enggak kurang percaya dengan adanya iklan di IG. Karena nggak ngerti ya, dari awal kita menjalankan bisnis ini tanpa iklan. Oh. Tanpa iklan. Keren sekali. Tanpa iklan. Kalau gitu kan tanpa iklan kan. Kalau itu ditambah iklan biar tambah boom gitu. Gitu ya. Iya. Tapi enggak tahu ya, kita pernah sih coba iklan itu ya. Iya. Tapi kok enggak ngefek. Iya. Oh. Boncos terus gitu. Boncos terus. Jadi sejak situ wah ini lewat gini aja lebih powerful gitu. Jadi kami itu memang narik konsumennya itu dari IG itu ya, dari IG yang DM itu kita minta nomor telepon, akhirnya kita follow up lewat WA kan. Terus statuskan update terus gitu. Iya, update terus itu lebih menurut saya lebih powerful gitu. Kan kita kontak dan interaksi langsung dengan si calon customer ini gitu. Tapi kayaknya nih dalam pandangan saya, tapi nggak tahu lagi ya, ini kan hanya pandangan saya. Kalau seandainya Bu Titin ini udah banyak pelanggannya, udah banyak followernya, udah banyak yang tahu masakannya, nah ini akan menjadi jauh lebih powerful lagi kalau ada ininya, fisiknya kayak kayak restorannya, rumah makannya nah, ya gitu. Itu tadi Bu Vida. Jadi saya itu punya impian bersama suami saya untuk membuat sebuah resto yang itu nantinya ya mudah-mudahan ya ini diijabah sama amin. Jadi punya resto itu sekalian nanti ada main kitchen-nya di situ gitu. Jadi resto ini istilahnya kulak di main kitchen saya gitu. Apa ya namanya itu sistem apa ya itu yang namanya, gimana sih nggak paham. Jadi ada restoran nanti ada main kitchen. Nah main kitchen ini jadi bukannya dapur ya kalau dalam main persepsi kitchen saya. Ya dapur utama. Dapur utama ini nanti yang mensuplai. Oh, I see. Mensuplai si resto ini. Iya. Emang mau buka berapa resto Bu Titin? Pengennya ya banyak. Ratusan. Baiklah, saya doakan terkabul. Amin. Semoga yang melihat semuanya ini nanti mengamini semuanya. Semua kan berawal dari mimpi ya. Betul banget. Semua berawal dari mimpi. Sangat betul sekali. Saya itu sangat percaya mimpi itu benar-benar bisa terjadi kalau memang kita benar-benar yakin itu. Suka dukanya apa sih bekerja di dunia catering? Kan saya pengen juga, saya harus tahu dong ini kesulitannya apa nih di dunia catering ini. Jangan-jangan lebih sulit daripada skincare. Iya. Jadi untuk teman-teman di luar sana ya, menjalankan bisnis ini yang kita ceritain tadi itu yang seneng-senengnya aja ya. Enak-enaknya aja. 5.000 5.000 porsi. Kalian nggak tahu berdarah-darahnya kita. Iya kan? Seperti apa dari itu mulai darahnya? Kecil mengusahakan bagaimana makanan ini bisa terproduksi dengan baik, disajikan dengan baik sampai di tangan konsumen itu fresh, bagaimana itu perlu pemikiran yang luar biasa kan gitu. Ada kendala-kendala. Jadi awal mula kita membangun usaha itu memang ya belanja sendiri, masak sendiri, dijual sendiri, ditoto sendiri, dijual sendiri, dikirim sendiri, ya kan? Betapa susahnya itu ya kan? Enggak susah, aku juga pernah kok. Kalaupun itu yang ngomongnya enggak susah itu bagi kita yang senang dengan jualan ini gitu loh. Tapi kalau orang yang di luar sana susah lah gitu. Tapi ini
ini yang membuat nikmat prosesnya itu seperti itu ya. Iya, challenge ya. Challenge-nya itu seperti itu. Untuk naik, gitu. Banyak sekali yang SDM lah, Ya, yang betul. yang apa namanya komplain lah, Iya. banyak nanti supplier lah, yang supplier ini nanti telat, kita yang ini butuh telat, kita belum punya apa namanya modal belum cukup, waktunya bayar supplier, aduh pusingnya itu minta ampun. Tapi ya selama kita punya niat, punya tujuan itu pasti ada jalan ada aja. jalan, selalu Iya, ada jalan. selalu ada jalan. Iya. Dari 98 itu kecil-kecil kami menekuni catering ini full itu 2005. 2006 lah, 2006 itu menekuni ini full sampai sekarang ya masih aja itu maksudnya masih diselamatkan sama yang kuasa kan gitu ya. Apapun kesusahannya itu pasti ada jalan gitu. Tahun 98 itu ya, itu saya Itu masih belajarnya. kelas 1 SMP. Belajarnya saya waktu itu. Oh, belajarnya ya, dari tahun 98. Iya. Sudah cukup ekspor banget Ah, sih kelihatannya. Iya. Sudah cukup ekspor banget di dunia memasak. Kemarin yang Bu Titin bawa ayam, Bebek. Wah, itu enak banget. Iya. Malam-malam, Iya, malam-malam pas waktu sampean keluar itu, itu kan masih sisa itu. Itulah dia dimakan sama si Hilma. Padahal kan kita bukan orang Madura sebenarnya, itu bebek Madura itu enak banget sih. Sambelnya enak, bebeknya gila banget sih. Sambelnya kemarin yang dibawa itu juga enak banget. Padahal itu bayangan saya itu yang enak itu sambal klotok ya kemarin ya. Ternyata sambal saya bawa itu kemarin tuh enak banget itu. Wah, sumpah aku tuh ya, sumpah kayak gini loh. Ih, aku tuh jengkel banget sama Bu Titin itu ya. Dipeseni sambel nggak dibawa-bawakan, dipeseni katanya masih kosong, masih apa, sampai aku tuh rasanya kudu tak jalu. Ini cara gawene ya apa? Kudu tak gawe dhewe jengkel aku rasane. Iya. Jadi itu by the way kenapa sambelnya nggak dijual secara merakyat? Itu memang semacam sambal butit iya aku pengennya ya seperti itu sih. Itu bisa mengalahkan itu secara rasa. Betul. Tinggal memikirkan strategi marketingnya aja. Iya betul. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, misal kayak punya rumah makan sendiri, rumah makannya terkenal karena enak, habis itu sambelnya itu dipajang di situ sehingga banyak orang yang beli. Sebenarnya kita gitu. kalau online itu sudah sambel saya ini sudah kirim luar pulau, bahkan luar negeri itu banyak yang bawa gitu. Teman-teman yang tinggal di Amerika itu sering bontot sambel. Iya. Betul. Bontot sambel itu. Besok kalau aku pesen ya, kalau aku mau ke luar negeri aku tuh juga pengen bawa sambel itu. Iya, jadi praktis kan juga tanpa lauk lagi gitu. Sampai saya itu ya pengen banget loh kemana, bisa ke Jakarta gitu ya, itu pengen banget bawa sambelnya Bu Titin beneran, pengen tak hadiahkan sama teman-teman saya biar teman-teman saya tahu iki loh ada sambel tuh enak banget gitu loh. Ya nanti ini sudah ready kok ininya, udah ready kelotoknya ya? Oke. Kapan bisa ready? Nanti diusahakan secepatnya. Oke. Ini pertanyaan satu lagi nih, target di tahun 2023 ini apa nih targetnya? Target di tahun 2023, target saya di 2023 ini ndak muluk-muluk sebenarnya. Harus muluk-muluk dong. Nggak gitu. Nggak boleh nggak muluk-muluk. Iya sebenarnya. Saya pengen mengembalikan keadaan aja. Apa itu? Jadi boleh cerita ya? Boleh, sedikit. boleh. Karena banyak juga nggak apa-apa. Karena kan bisnis itu nggak melulu itu tadi, sukanya aja. Iya. Dukanya itu kita siap apa enggak untuk melalui ini semua, betul, ya kan? Siap atau tidak menghadapi kesulitan. Ya, kita siap enggak berada di titik terendah kita itu ya kan. Dalam ini. Ya, iya. Tapi harus dinikmati titik terendah ini supaya bisa menjadi titik terindah dalam hidup kita suatu saat nanti gitu loh. Amazing banget sih itu.
Iya kan? Titik terendah yang suatu saat jadi Titik terindah. Iya. Oh my god. Iyalah, ini yang saya tekankan dalam diri saya sendiri sebagai motivasi diri saya sendiri. Wow, keren. Jadi dari mulai Juli 2021 kemarin saya itu mengalami guncangan yang luar biasa dalam hati, psikis saya, jiwa, ya semuanya itu. Bayangkan kita menjalankan usaha itu dari nol dengan lengkap kan ya, sayap ini dua-duanya berjalan semua. Ternyata satu sayap dipatahkan sama Yang Maha Kuasa. Iya, dipatahkan. Untuk terbang kembali itu begitu susahnya. Padahal waktu sebelum suami saya meninggal itu, ketika ada kita terjatuh itu gampang banget kita mengatasi itu. Saya itu gampang banget. Gampang. Nanti paling juga sebulan 2 bulan kembali lagi. Sebulan 2 bulan kembali lagi. Ini kok lama banget gitu loh. Ini kok lama banget ya. Ini dari Juli sampai sekarang pun ini masih belum stabil juga gitu. Tapi enggak masalah. Saya pun tidak mengeluh, saya ya tetap bersyukur atas semua yang terjadi pada saya. Ketetapan ini ya memang ketetapan yang terbaik untuk saya kan gitu. Ya saya pengennya hanya cuman pengen 2023 achievement saya terbesar nanti kepengen mengembalikan Cattleya Catering ini seperti yang kemarin gitu. Seperti yang kemarin. Kalau yang mengembalikan Cattleya Catering seperti yang kemarin itu seperti apa yang kemarin? Yang kemarin itu ya karena mungkin gini Bu Vida, bertumbuh tidaknya sebuah usaha itu tergantung dengan leadernya. Iya betul. Iya kan? Betul. Karena leadernya ini kewarasannya kurang, sayapnya patah. Saya juga menyadari, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya, ini memang salah saya. Tapi untuk mengembalikan itu kan butuh proses untuk saya sendiri, butuh waktu. Saya tidak bisa terburu-buru untuk cepat gitu, tidak bisa. Saya masih harus menata hati saya, menata pikiran saya, menata mental saya supaya bisa lagi untuk running kembali gitu. Jadi begitu. Jadi memang ya mungkin ini secara spiritual journey saya itu mau dibentuk sama Yang Kuasa itu. Yang kemarin saya mungkin ada kesombongan, ada dosa, ada keangkuhan, ada apa itu yang enggak mengandalkan Allah sama sekali, ya kan? Betul. Akhirnya semua yang menjadi kemelekatan dari diri saya itu ketergantungan Allah. Itu semuanya diambil. Ini loh, suamimu tak ambil. Yes. Kamu kembali ke saya, gitu kan. Betul. Saya bercerita ini bukan saya enggak mau menggurui, enggak, tapi ini pengalaman pribadi saya. Mungkin bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman yang ada di sana itu yang lagi tertimpa seperti saya gitu. Lagi berusaha bangkit. Iya. Jadi bangkitnya ya tertatih memang. Jadi sepertinya semuanya itu dibersihkan sama Allah. Benar kata Pak Happy ya. Jadi kalau menguras air, membersihkan air dalam bak itu dikuras semuanya. Dikuras dulu, dibersihkan baru nanti diisi air baru. Saya percaya banget itu. Betul. Jadi memang saya dihabiskan sama dibersihkan sebersih-bersihnya sama Allah untuk bisa mengisi kembali air yang dalam wadah itu. Ya. Betul. Ketika wadah saya sudah siap nantinya. Betul. Ya memang berdarah-darah, tapi ya harus dinikmati. Untuk statement terakhir, apa nih pesan Bu Titin untuk semua pebisnis pemula atau orang yang ingin berbisnis atau wanita, khususnya ini wanita pebisnis, itu apa pesannya untuk mereka yang baru mulai atau sudah memulai tapi ada kendala, pesannya apa untuk semua pebisnis wanita tentunya ini ya, karena kita saya dan Bu Titin sama-sama wanita dan sama-sama memiliki bisnis gitu ya. Untuk teman-teman, untuk ibu-ibu yang ada di luar sana yang mau memulai bisnis, jangan takut. Mulailah bisnis dengan passion kita masing-masing. Karena passion ini stamina kita. Kalau kita punya stamina, ini nafasnya panjang nih.
Ya kan? Karena punya kecintaan kita dalam bisnis itu. Iya, betul. Kalau kita sudah punya kecintaan dalam bisnis itu, apapun yang terjadi pasti kita usahakan. Wow. Apapun yang terjadi, baik itu terjatuh Di bawah, di atau bawah, di atas. terjatuh di bawah, kita pasti gimana caranya untuk kembali lagi, gimana caranya untuk mencapai goal kita gitu. Jadi jangan, maksudnya mulailah dengan apa yang kita punya. Okay. Mulailah dengan apa yang kita cintai, apa yang kita suka. Itu saya rasa kok lebih long lasting daripada kita ini lihat orang ini enak bisnisnya kita bikin, ini bisnisnya kita bikin. Jadi saya itu selalu punya apa ya, bukan mengedukasi, apa ya, menularkan ya, bahwa menjalankan bisnis itu jangan cak gitu loh. Apa itu cak-cek? Cak-cek itu ya sekarang catering, besok skincare, sekarang gitu. catering gitu kan, cak-cek itu kan. Sampai mau bisnis skincare apa enggak? Ya mau. Itu kalau sudah settle enggak masalah kan ya. Jadi kalau misalnya gini, lihat Bu Titin, kalau inget makanan ya Bu Titin gitu, sampai seperti itu loh gitu. Kita untuk membranding diri itu kan. Kalau mau cari skincare ya cari ke Bu Vida kan gitu. Apa yang menempel di orang itu ya itu yang harus kita kejar. Jadi jangan cak-cak. Kalau cak-cak ya mereka enggak tahu enggak akan jadi apa-apa gitu. Betul. Jadi semangat terus konsisten itu pasti gitu. Oke, terima kasih untuk statementnya. Nah, kita sekarang beralih ke game ya. Waktu 1 detik untuk menjawab. Waduh. Jadi ini ada pilihan, waktunya 1 detik ya. Pertanyaan pertama, tanpa lipstik atau tanpa alis? Tanpa alis. Tas atau baju? Tas. Ketinggalan dompet atau handphone? Handphone. Anak atau suami? Anak dong. Keasinan atau kemanisan? Keasinan. Pesanan banyak tapi mudah atau pesanan sedikit tapi susah? Pesanan banyak mudah. Gunung atau pantai? Pantai. Mobil atau rumah? Rumah. Bisnis atau keluarga? Keluarga. Duda jelek tapi kaya atau single ganteng tapi miskin? Duda jelek kaya. Waduh. Jadi ini tuh bukan saya ya Iya. ngasih pertanyaan. Jadi jangan dianggap ini saya. Saya membacakan. Masnya lelek-lelek aja ke saya. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya tadi ya. Pertanyaan-pertanyaan itu memilih tanpa alis ya. Kenapa? Ya dengan alis dong. Tadi kan gini, tanpa lipstik atau alis. Lipstik saya tanpa lipstik. Tanpa lipstik, berarti alis itu harus ya. Alis. Kenapa sih kok harus alis gitu? Nggak tahu ya. Lipstik aja gitu. Nggak tahu ya. Saya itu ini karena mata saya itu kata banyak orang itu penuh makna gitu katanya loh ya. Jadi saya apa yang menjadi potensi dalam diri saya itu yang saya maksimalkan gitu kan. Walaupun body ini nggak maksimal tapi kan sorot mata itu. Gitu kan. Seperti itu rupanya ya. Iya. Kalau saya sih lebih baik nggak pakai alis ya daripada nggak pakai lipstik. Kalau nggak pakai lipstik itu kayak pucet cerah gitu. Kalau alis itu biarin lah itu sih saya. Tadi itu tas atau baju, tadi milihnya tas ya. Kenapa lebih milih tas daripada baju? Karena baju itu jarang yang cukup. Jujur kan? Kalau saya sih lebih milih baju ya daripada, maksudnya dibandingkan beli kita, saya pasti lebih milih baju sih. Ketinggalan dompet atau handphone? Tadi jawabannya ketinggalan handphone ya. Jadi kenapa lebih memilih ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet? Handphone ini sumber cuan. Nah kan, tapi memilih ketinggalan. Lebih baik saya salah ya. Lebih baik ketinggalan handphone sama ketinggalan. Iya, ketinggalan dompet atau handphone. Dompet dong. Gitu. Lebih dompet dong. Kalau ketinggalan dompet itu gampang. Kan di handphone ada uangnya gitu ya. Anak atau suami? Tadi lebih memilih anak. Kenapa lebih memilih anak daripada suami? Ya, anak ini memang ya harus lebih saya
saya dekat. Saya ini kan ini ya. Kalau suami kan dia bisa apa-apa sendiri gitu kan. Kalau anak ini masih butuh bimbingan saya. Bimbingan seorang ibunya. Jadi memilih keasinan atau kemanisan, lebih memilih keasinan. Kenapa? Iya. Saya suka asin daripada manis. Kalau asin banget kan rasanya kayak tahan gitu. Lebih baik keasinan daripada kemanisan. Saya enggak bisa. Kalau saya sih lebih baik kemanisan ya. Kemanisan itu masih bisa lah diminum. Oh ya, saya enggak bisa kalau manis sedikit aja enggak. Iya. Ampun, saya enggak kuat gitu kalau asinan gitu. Oke. Pesanan banyak tapi mudah atau pesanan sedikit tapi susah? Tadi jawabannya pesanan banyak tapi mudah. Ya enak sih emang. Gunung atau pantai tadi lebih memilih pantai. Kenapa lebih memilih pantai daripada gunung? Seneng aja lihat pantai itu, Mbak. Senengnya di mana? Di mananya? Kan itu sepertinya pantai itu dinamis gitu loh. Ombak, lihat air gitu kan. Kalau gunung itu kan cekrek gitu aja. Jadi saya lebih senang pantai. Inspirasi banyak datang dari situ. Okay. Mobil atau rumah tadi lebih memilih rumah ya? Rumah. Kenapa lebih memilih rumah daripada mobil? Ya rumah adalah tempat untuk pulang. Rumah adalah tempat untuk pulang. Iya, jadi apapun bukan pulang capeknya, ke mobil. Ya capeknya kita ini rumah yang nyaman itulah yang betul. Bisnis atau keluarga tadi lebih memilih keluarga. Kenapa lebih memilih keluarga daripada bisnis? Ya, yang prioritas utama ya memang harus keluarga. Ya, kita punya uang banyak. Buat keluarga, apa? Buat apa ya? Semuanya kembali ke keluarga kita. Betul sekali. Tadi lebih memilih orang jelek, duda jelek tapi kaya daripada ganteng tapi miskin. Kenapa? Ya kalau jelek tapi kaya itu masih bisa dipermak. Ya kan? Bukannya kebalik ta? Loh, jelek tapi kaya. Gini, kalau orang kaya tapi jelek itu wajahnya nggak bisa diapa-apain kecuali dioperasi plastik. Kan bisa dipermak. Oh iya. Bisa diglowingkan ke MB Star Glow. Ya kan? Bisa Okay. glowing. Ya, diglowingkan pakai ini. Pakai serumnya, anti-aging sama krim malamnya. Wah, bisa glowing. Yang penting kan ada cuannya. Lah kalau ganteng miskin, ganteng nggak dirawat tuh ganteng. Bukan gitu, ganteng nggak dirawat, komedo bermunculan dong. Ya kan, kasar, kusam gitu kan. Okay. Alasannya ya, oh my god. Oke. Kemudian apalagi ya tadi ya? Udah ya, itu pertanyaan terakhir sih, sudah selesai. Terima kasih Bu Titin untuk kesediaannya datang ke tempat saya. Terima kasih banyak. Iya, saya juga terima kasih banyak bisa sharing caring di sini. Betul. Semoga acara ini, bincang-bincang kita ini bisa membawa inspirasi banyak perempuan atau semua orang pada umumnya ya, bisa menginspirasi untuk podcast kita hari ini. By the way, saya tuh punya hadiah tuh buat Bu Titin. Ya. Terima kasih sekali. Ya, hadiahnya nanti City Stream bisa dibawa pulang. Iya, terima kasih. Coba kemudian ini ada hadiah. Alhamdulillah. Sorry. Terima kasih Pak, foto dong. Foto dari sini ya. Bentar. Terima kasih banyak Bu Vida, semoga usahanya lancar. Sama-sama. Berikan rezeki yang berkah dan melimpah. Sama-sama. Saling mendoakan ya. Semoga usahanya semakin lancar. Amin. Cateringnya bisa kembali lagi pulih, bahkan jauh lebih melesat daripada sebelumnya. Betul. Amin. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita di podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast saya berikutnya guys. See you. Terima kasih. Podcast kecantikan hanya di AirPods Ambistaglow.